Halo guys, di video ini kita bakal bahas gimana cara riset pesaing Singkara pakai Brand24. Buat yang belum familiar, Brand24 itu apa? Itu adalah tools yang bisa kalian akses di internet yang bisa bantu kita mantau apa yang orang-orang omongin di internet tentang brand, kompetitor, bahkan tren di industri kita. Nah, sekarang kita fokus ke satu hal yang penting. Gimana cara analisis pesaing dengan cara yang simple tapi powerful? Yang pertama, pastikan kamu udah bikin project di 24 ya. Masukin nama brand kompetitor Singkara. Keyword ini harus tidak boleh sembarangan, karena nanti misalnya ini salah, itu bakal tidak terbaca oleh sistem. Ini kita pilih bahasa Indonesia saja. Lanjut ke membuat proyek. Nah, setelah itu kita bakal diarahkan langsung ke halaman dashboard, yang mana di sini bakal terdiri dari mention atau menyebutkan analisis, perbandingan, dan influencer. Di halaman mention ini atau menyebutkan ini, itu kita sudah dilihatkan dengan chart atau bar, chart yang mana terdiri dari menyebutkan dan jangkauannya itu siapa aja, dan juga di sini terdapat influencer yang membicarakan mengenai brand-brand kita. Nah, di sini kita bisa menentukan sentimen apa yang bakal dipilih, atau negatif, netral atau positif. Itu bisa kita pilih sendiri. Nah, di sini juga ada sumber-sumber yang lain. Nah, untuk sumbernya ini bisa terdiri dari web, berita, TikTok, dan YouTube, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini untuk siapa saja yang membicarakan tentang brand kita ataupun kompetitor kita, seperti itu. Nah, ini bisa kita filter sendiri ya. Misalnya kita ingin menggunakan sentimen yang negatif saja atau yang positif, itu bisa kita filter seperti itu. Kita lihat ini untuk sentimennya seperti apa. Nah, di sini kosong, kebetulan lagi kosong. Untuk positif dan negatifnya tidak ada. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke perbandingan ya. Perbedaan Singkara dan rumah BUMN Malang. Nah, di halaman perbandingan ini kita bisa membandingkan brand Singkara dengan brand rumah kreatif BUMN. Nanti bakal muncul di sini. Sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu ya. Ini ada di Singkara, dan juga kita tambahkan dari proyek yang sudah ada, karena saya sudah membuat proyek mengenai rumah BUMN Malang. Nanti saya tambahkan proyek. Nah, di sini bakal muncul. Nah, di sini bakal muncul untuk Singkara dan rumah BUMN Malang. Nah, untuk total sebutannya itu lebih banyak Singkara ya daripada rumah BUMN Malang. Nah, di sini kita bisa tahu siapa mengenai sebutan media sosial, penyebutan negatif, jangkauan media sosial. Nah, di sini kita bisa menganalisis seperti itu. Nah, di influencer kita bisa tahu siapa saja yang menyebutkan mengenai brand Singkara ini. Itu di sini ada dua, itu ada Miliaran Official, TikTok, dan ada YouTube, yaitu Rifdania Akila. Nah, di analisis ini adalah tempat yang paling saya sukai, karena di analisis ini kita bisa mengetahui untuk total sebutannya itu berapa, jangkauan totalnya itu berapa, untuk penyebutan positif dan lain-lain itu berapa. Jadi kita bisa membuat konten yang sesuai dengan keadaan pasar, seperti itu. Nah, di sini lengkap. Di sini disebutkan sebutan yang paling populer. Terus sebutan dari publik teratas di sini ada. Nah, di sini ada sebutan jangkauan ya. Terus berkatakan kategori, di sini penyebutan yang mana yang paling banyak, yaitu di berita, yaitu 67%. Terus sentimennya ini ada positif, negatif, dan netral. Nah, di sini lengkap semua ya mengenai hasil analisis, sentimen, mention,
terus kontributor terbesar dalam diskusi ini, dan juga sebagai pengamat besar seperti itu. Terus yang terakhir kita masuk ke halaman infografis ya. Nah, di infografis ini adalah halaman yang berisi tentang semuanya rekapan dari hasil analisis dari Brand 24 ini. Nah, bisa kita lihat untuk situs yang paling aktif itu siapa, itu YouTube, merdeka.com, dan Liputan 6. Dan kategori paling aktif itu di berita, terus yang paling berpengaruh, yang paling aktif, sentimen, penjemputan, jenis sumber, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana keadaan internet mengenai brand kita, apakah lagi membicarakan hal yang positif atau negatif, dan apa yang lagi tren, yang mana bisa kita gunakan untuk membuat konten-konten yang selanjutnya atau melakukan strategi marketing yang lainnya. Baik, itu saja dari saya ya. Jika ada pembahasan yang lain atau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja klik di komen di bawah ini ya. Nanti kita bisa belajar dan berdiskusi bareng di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Stay tune.